Tip pertama, cara memegang kain mungkin seperti ini. Tip kedua, seperti ini. Jadi ketika kita pukul karining, jangan goyah seperti ini. Teknik dasar cara memainkan karining yang perlu diperhatikan dulu adalah cara memegang karining. Bagaimana caranya ketika kita memainkan karining, ketika kita memukul bagian bandul karining tidak goyah. Tip pertama, cara memegang karining mungkin seperti ini. Kedua, seperti ini. Jadi ketika kita pukul karining, jangan goyah seperti ini. Tahap kedua, ketika kita memainkan karining, bagian bandul yang kita pukul adalah ujung dari bandul karining. Ujung seperti ini. Dan tidak bagian tengah atau bibir bandul sebelah atas, tapi yang sebelah bawah. Cara memukulnya dengan jari telunjuk atau jari tengah itu bebas. Yang perlu dipelajari, tangan kita tetap posisi seperti ini, yang fungsinya agar ketika kita memukul bandul karining, pergelangan tangan kita bergerak dengan bebas atau lebih lentur. Yang ketiga, ketika pegangan kita sudah stabil, kita belajar memukul karining agar mendapatkan sebuah getaran yang menurut kita sempurna seperti ini.
setelah menurut kita itu sempurna, lalu kita memainkan keriling di ujung bibir seperti ini. Dan jangan terlalu dalam seperti ini. Kalau memakai atau memainkan keriling terlalu dalam seperti ini, pergerakan dari bagian sini nanti bisa menyentuh bagian bibir sebelah sini, yaitu cukup berbahaya juga. Atau memakai keriling dengan mulut keriling itu kurang tepat, tapi yang lebih tepatnya cukup ditempelkan di ujung bibir. Cara memegang seperti ini, ada jarak seperti ini yang berfungsi sebagai penutup sela dari bibir sudut sini, ditutup seperti ini, yang fungsinya agar suara keriling itu tidak menyebar. Jadi fokus dari depan atau samping bibir sebelah sini. Contoh seperti ini. Ini yang kurang tepat atau menghasilkan sebuah suara keriling yang terlalu menyebar. Posisinya seperti ini. Berbeda dengan seperti ini. Selamat berkarya.